Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Juga inti dari pertanyaan media dan di ruang persidangan ada salah satu perbankan atau rekening dari NM sendiri dibedah. Itu juga atas permintaan JPU. Sudah dapat dan boleh nggak sih tanpa pengetahuan pemiliknya sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga belum tahu menelisik bahwa mengecek ya atas permintaan penyidik tentang rekening bank daripada Nikita Mirzani, kok nggak salah BCA itu ya. Nah sekarang yang jadi pokok masalah memang kewenangan penyidik itu pada saat melakukan penyidikan ternyata dari apa yang dilaporkan ada sejumlah uang ya. Untuk mengecek kebenaran ini penyidik minta untuk perbankan untuk membuka itu sah-sah saja. Tapi kan saya sudah lihat uang yang dialirkan itu kan sudah disita, itu sebagian dari Nikita. Nah yang jadi masalah sekarang apakah itu yang disita itu atau dicek itu ada nggak hubungan hukumnya dengan peristiwa ini gitu loh. Jadi maksud saya juga jangan juga ini kan hak privasi daripada Nikita, jangan semua dong diacak-acak kalau tidak ada hubungan hukumnya. Tapi kalau memang ada hubungan hukumnya memang hak penyidik untuk meminta pertanggungjawaban itu apakah benar aliran dari nomor rekening sekian ini. Makanya PPAT kan suka ngecek itu. Makanya tahulah jumlah daripada rekening walaupun dia tidak tersangka loh ya. Kan ngecek nih makanya ada istilahnya tuh tahu bahwa harta kekayaan seseorang sebegini atau sebegini. Itu kan secara diam-diam kan PPATK dengan B itu kan melacak. Apakah ini hasil jeripayanya atau TPPU dan lain sebagainya. Menurut hemat saya kita eliminir ya. Apakah kemungkinan yang dicek ini ada hubungan hukumnya dengan peristiwa Nikita. Tapi kalau memang nggak ada hubungan hukumnya, tidak ada relevansinya, ya kita berharap juga jangan digebiahu ya dilacak semua, nggak boleh dong. Itu kan privasi daripada seseorang. Saya tidak membela siapa-siapa, saya membela yang benar ya. Nikita teriak dia menyesalkan peristiwa itu karena uangnya kan sudah disita waktu itu segala macam. Tapi ternyata masih diperiksa juga oleh penyidik dan BCM memberikan data-data keuangan itu. Apakah dari rekening yang sama atau dengan peristiwa yang lain? Saya juga kurang tahu. Saya nggak mau menjustis. Tapi kalau tidak ada hubungan hukumnya, ya sebaiknya ya tidak boleh diperiksa. Itu privasi. Kira-kira gitu ya. Tapi kan ini perkara kan kasusnya kan fitnah dan pemerasan. Kalau poin pemerasan itu hakim belum menyatakan, itu gimana? Lah kan saya udah katakan kalau dibilang pemerasan itu memang nyatanya seperti itu bunyinya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kenapa dikenakan 369 ayat 1 Yunto 55? Iya. Ya itu pemerasan bukan pencemaran. Tapi kok ini perbankan kan kasusnya TPPU. Lah TPPU itulah karena dia ada TPPU-nya. Iya. Makanya penyidik meminta TPPU yang dinyatakan itu melihat aliran dananya. Maka saya katakan tadi, apakah ada hubungan hukumnya dengan peristiwa pemerasan itu? Sejauh mana pemerasan itu, berapa data rekeningnya, kan gitu. Nah, kan saya garis bawahi tadi, kalau memang itu rekening yang dituju oleh Reza Gladys, mungkin oke dicek rekening. Tapi yang tidak ada hubungan hukumnya, tidak ada yang relevansinya. Saya contoh, saya kan punya rekening macam-macam. Ada rekening BCA saya, ada rekening MNC, ada rekening Mandiri saya. Lah, yang terkena tuh BCA kok dicek-cek ke Mandiri, kan nggak ada hubungannya. Nah, itu saya katakan kalau seandainya terjadi itu, ya wajar-wajar saja ini kita protes. Somasi boleh? Ya mensomasi silakan ya, mensomasi juga bisa. Kenapa kamu memberikan tanpa pengetahuan saya yang tidak ada hubungan hukumnya? Wajar-wajar saja. Tapi kalau memang ada hubungan hukumnya, ya sah, itu hak penyidik untuk meriksa itu. Gitu kira-kira ya. Jadi intinya abang melihat itu sah-sah aja ya? Sah-sah saja. Mariska Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton lagi. Dari tawa seru hingga misteri malam, penelusuran angker bikin merinding dalam gelap. 1,000 years later.